Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahim ar-Rahman Khaliqil insi wal jan alladhi syarafahum bi sayyidil aqwan wa a'azzahum bi dinil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibir rahman sayyidil aqwan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha fi yusrika wa usrik. Wa qala al-imam hujjatul islam barakatul anam qutbil irsyad ghausil ibadi wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa nadhifhu qalbaka min ar-rizzi wad daran. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa nabiyuhu wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini maka mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, sekarang kita masih di bulan yang mulia, bulan yang agung, Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Rajab. Banyak orang yang sudah membahas tentang istighfar dan kemuliaan istighfar dan juga kemuliaan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan ini adalah bulan memperbanyak istighfar dan agar kita juga memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah orang yang bertaubat itu dan kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan amal yang soleh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bukan hapus dosa-dosanya, Allah ta'ala bukan hilangkan dosa-dosanya, faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala akan ubah tumpukan-tumpukan dosa yang dahulu dia kerjakan, jikalau dia bertaubat betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang betul-betul, yang tidak akan pernah mengulangi perbuatan hal yang pernah dilakukan dahulu, maka diubah gunung dosa menjadi pahala untuk dia ta'ala. Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ubah kejelekan yang dahulu dia kerjakan menjadi pahala untuknya, bukan dihapus oleh Allah. Namun jangan pernah berpikir, oh kalau begitu saya berbuat dosa saja, nanti saya bertaubat. Justru orang yang mengucapkan ucapan semacam itu, maka dia adalah orang yang kelak tidak akan mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari kita perbanyak taubat. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksar min 70 marrah. Demi Allah, saya bertaubat, saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari 70 kali setiap harinya, kata Nabi Muhammad. Nabi nggak punya dosa, Nabi nggak punya kesalahan, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah ta'ala
satu hari itu lebih dari 70 kali ibadah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mencontohkan untuk kita yang berlumuran dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, tidak mau bertobat dan tidak mau beristighfar. Maka ini bulan, mulailah dengan istighfar dan lanjutkan di bulan-bulan yang selanjutnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini ada juga kejadian yang sangat luar biasa, yakni sejarah di dalam Islam. Kita tahu adalah awal mula hamilnya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah di bulan Rajab. Lalu bulan Rabiul Awal lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan Rajab adalah bulan kesedihan bagi madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i meninggal dunia pada bulan Rajab di tahun 204 Hijriah ibadah Allah. Tahu hadirin wasiat Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i berwasiat, karena Imam Syafi'i banyak memiliki guru, akan tetapi ada satu guru yang sangat-sangat istimewa. Siapa itu? Sayyidah Nafisah, atau di Indonesia disebut Syarifah Nafisah. Ini adalah keturunan Rasulullah, ulama abidat taqiyat salihat, cucunya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, ulama perempuan dari keturunan Nabi, yakni guru Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Apa salah satu wasiat Imam Syafi'i? Jikalau aku wafat, maka jangan makamkan dulu kecuali Sayyidah Nafisah, Syarifah Nafisah, guru saya, keturunan Rasulullah, agar dia menyolati saya. Kalau sudah beliau menyolati saya, maka silakan kuburkan. Maka hadirin Allah, kemudian jasad Imam Syafi'i dibawa ke rumah Sayyidah Nafisah dan disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ada mimpi. Mimpi itu ditanya kepada Imam Syafi'i, seorang soleh. Dia bermimpi, muridnya bermimpi, ya Imam, apa yang terjadi kepadamu di dalam kuburan, di dalam alam barzah? Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, saya diampuni oleh Allah, saya ditinggikan derajatnya oleh Allah, sebab Sayyidah Nafisah mensolati saya dari keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, mulianya keturunan Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kitaballah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan dua pusaka, dalam riwayat yang lain amrain, dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh dengan keduanya tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, dan juga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang di Indonesia disebut Habib ibadallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka hadirin Ta'ala, jangan pernah kita mencaci mereka, membenci mereka, karena Ta'ala kita disebut cinta juga belum, tapi minimal tidak membenci mereka ibadallah, dan mendoakan selalu kepada mereka. Ada yang belum baik, doakan kebaikan. Ada yang sudah baik, doakan agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Imam Syafi'i, karena tidak ada orang yang besar melainkan dia pasti dekat dengan keturunannya Rasulullah. Di Indonesia, bahkan di belahan dunia, bahkan Imam Syafi'i besar, salah satunya dekat dengan keturunan Rasulullah Sayyidah Nafisah. Kiai-kiai muallim besar tidak akan pernah besar kecuali dekat dengan para habaib. Habaib dan kiai sampai hari kiamat tidak akan pernah terpisahkan. Kalau Habib tidak gurunya kiai, pasti kiai gurunya Habib. Kalau dua-duanya ini adalah bergandengan, maka Allah Ta'ala akan amankan Indonesia dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah ibadallah, inna ahsanal kalam
كلام الله مالك العلم، والله سبحانه وتعالى يقول بقول يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.